apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Andara bisa hadir untuk menjumpai Anda dalam program Bincang Tokoh Antv. Selama 1 jam ke depan kami akan membahas tentunya pembahasan menarik dengan tokoh yang luar biasa. Dan sudah hadir pada hari ini narasumber kita, yaitu orang nomor 2 di Kabupaten Malang. Siapa lagi kalau bukan Wakil Bupati Malang. Langsung saja kita sapa Bapak Dr. Andes Didi Gatot Subroto. Selamat malam Bapak Didi. Selamat malam Mbak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Karena kita di masa pandemi seperti ini harus sehat untuk bisa harus tetap selalu sehat. beraktivitas seperti itu ya Iya. Pak ya. Baik, Bapak ini kan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Malang. Bisa diceritakan Pak, sebetulnya sejarah awalnya sebelum Bapak bisa menjadi seorang pejabat itu seperti apa sih? Ya, kebetulan saya memang merangkak dari kecil. Pertama saya aktif di organisasi mulai dari mahasiswa. Tentunya pada tahun 97 mengawali ikut berkompetisi di desa. Saya pernah menjadi kepala desa mulai tahun 97 sampai 2013. Hampir 17 tahun. Periode pertama 8 tahun, ada tambahan sekitar 3 tahun, periode keduanya 6 tahun, sehingga hampir 17 tahun saya menjadi kepala desa. Kemudian selama berproses di dalam perjalanan kepala desa, saya juga aktif. Saya aktif di beberapa pergerakan, menjadi ketua asosiasi, kemudian ada pergerakan-pergerakan sosial yang saya ikuti, yang akhirnya sampai berakhir pada tahun 2013. Nah, 2013, kemudian awal 2014 saya ikut kembali untuk berkompetisi pada dunia politik praktis. Akhirnya saya memilih PDI Perjuangan sebagai rumah besar saya. Saya ikut pada kontestasi itu, alhamdulillah saya diberikan ruang. Masuk melalui Dapil Singosari, waktu itu Dapil 2 meliputi 3 kecamatan. Alhamdulillah. Walhasil saya dihantarkan menjadi anggota DPRD sejak tahun 2013. Di tengah perjalanan tengah perjalanan 2 tahun berjalan, alhamdulillah saya juga diberikan kesempatan lagi oleh DPD, oleh DPP sebagai ketua Komisi 1. Disitulah saya memulai menunjukkan kemampuan saya kepada DPP selaku dan DPD. Nah, di dalam rangka saya menjalankan sebagai petugas partai. Alhamdulillah walhasil tidak lama kemudian dengan dukungan para senior-senior partai sampai pada 2014-2019 kami berakhir dan berkesempatan saya mengikuti kontestasi yang kedua. Alhamdulillah saya berhasil lagi. Bahkan saya mendapatkan suara tertinggi di Dapil Singosari ini, Dapil 6. Yang awalnya Dapil 2 berubah menjadi Dapil 6. Alhamdulillah, nah bersamaan dengan itu saya diberikan kesempatan untuk memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Malang. Akhirnya saya diberikan kesempatan dan kepercayaan menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. Berjalan setahun, belum berjalan setahun, saya diberikan tugas kembali oleh partai. Nah, diberikan tugas kembali untuk mengikuti kontestasi pemilu kada. Nah, kebetulan saya diminta untuk mendampingi Bapak Haji Muhammad Sanusi, yang beliau sebagai bupatinya, saya sebagai wakil bupatinya. Itu proses perjalanan. Gitu Dari ya, kepala Pak, ya? desa, kemudian saya menjadi anggota DPRD, menjadi ketua komisi, kemudian diberikan kepercayaan menjadi ketua DPC, yang berakhir saya menjadi ketua DPRD Kabupaten Malang periode 2019-2024. Nah, namun karena di tengah-tengah akhirnya dicalonkan ya. Iya, Betul. maka saya harus mengundurkan diri karena ini perintah partai sebagai petugas partai. Wajib hukumnya kalau di PDI Perjuangan saya gitu. harus tegak lurus dengan DWP. Nah, sebagai kader partai, alhamdulillah doa restu dan dukungan warga masyarakat Kabupaten Malang secara keseluruhan tanpa terkecuali utamanya para struktur partai dan warga masyarakat. Nah, kami berdua, Bapak Haji Muhammad Sanusi dan saya Didi Gatot Subroto, dihantarkan untuk duduk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah 2019-2024 di Kabupaten Ini kan kalau melihat dari awal memang sudah terjun ke dunia politik ya Pak ya. Seberapa tertariknya sih Bapak ini ke dalam dunia politik sebetulnya? Ya, ini Apa serunya Pak dunia politik menurut Bapak?
Di sana kan gambling, ada gambling, artinya ada kemampuan yang harus diuji, mulai dari kepala desa. Kepala desa kan sebenarnya politik lokal, karena politik lokal, maka di situ kami mulai melakukan pembelajaran. Ternyata enjoy dan asik, bisa berhadapan dengan masyarakat, kemudian tantangan-tantangan di depan itu banyak, ada problem yang harus kita selesaikan yang sebelumnya bisa tidak terurai. Nah, alhamdulillah walhasil pada saat saya diberikan kesempatan, di situ kami bisa berbuat, memecahkan sebuah masalah yang sebelumnya belum ada pemecahannya. Nah, setelah diberikan kesempatan, nah di situ kita bisa berbuat untuk warga masyarakat banyak. Mulai dari tingkat desa kemarin, kemudian sampai di tingkat anggota DPR itu sama sebenarnya. DPR itu satu diantaranya fungsi pengawasan, maka kita memiliki kemampuan sebenarnya konsep berpikir, menawarkan dan memberikan kritik, masukan kepada pemerintah. Nah, bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Ternyata tidak lama kemudian saya sendiri yang sekarang menjadi eksekutif dan harus mengeksekusi. Nah, apa saja yang kemarin menjadi konsep besar saya, sekarang menjadi kewajiban saya secara langsung di dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kabupaten Malang ini. Begitu kita kira-kira, Mbak. Oke, ini kan tapi kan kalau dilihat dari yang namanya kompetisi ya Pak ya, menjadi lurah lalu juga menjadi anggota DPRD seperti itu kan melewati masa yang namanya kompetisi ya. Ya. Bersaing seperti itu. Itu kan membuka jalan persaingan. Ya. Nah, itu menurut Bapak seperti apa, Pak? Dunia politik itu hal yang wajar. Artinya pada saat kita melakukan sebuah kompetisi, ya melakukan suatu tim, kita harus mempersiapkan bahwa di antara kita pasti akan ada kompetitor. Nah, kompetitor itu bisa lebih dari 1, bahkan bisa lebih dari 5. Maka segala sesuatunya perlu dipersiapkan dengan matang. Nah, karena saya berangkat dari pergerakan, itu menjadi hal yang biasa dan tidak canggung. Maka inilah yang menurut kami sebuah model. Pernah nggak sih Pak gontok-gontokan sama teman sendiri saat berkompetisi? Ya jelas dong. Teman dekat gitu Pak? Iya, biasa itu. Biasa yang namanya berpolitik itu kan perbedaan pendapat itu sesuatu hal yang biasa, tetapi pada saat semuanya sudah selesai, keputusannya sudah ada, maka semuanya harus diselesaikan, tidak boleh. Pernah nggak Bapak tuh mengalami ya saat Bapak berkompetisi, lalu Bapak yang menang seperti itu, atau Bapak yang unggul, pernah nggak disapa gitu Pak? Kan biasanya dalam berkompetisi seperti itu kan wajar, seperti itu, apalagi dalam dunia politik. Ya, benar, itulah yang saya alami. Betul. Baik di kepala desa, kemudian di ketua DPRD, kemudian di anggota DPRD, sampai di bupati, maka itu hal yang biasa pada saat tertentu, biasanya 1-2 bulan pertama. Utamanya biasanya pendukung, betul, antar pendukung. Tetapi bagaimana hak kewajiban saya pada saat bersama-sama dengan Pak Bupati telah memenangkan proses kompetisi itu, maka emosional, perbedaan pendapat kemarin harus kita sudahin. Maka setelah berakhirnya yang ditentukan dengan keputusan KPU, emosional itu harus didamkan. Betul. Kemudian kita mulai menjaring kebersamaan di dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan. Baik Bapak, saat lagi kita lanjutkan perbincangan kita yang menarik ini, tapi kita mau iklan dulu sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Tokoh ATV. Anda masih bersama kami di Bincang Tokoh ANTV, masih bersama dengan narasumber Wakil Bupati Kabupaten Malang, Bapak Dr. Andes Didik Gatot Subroto. Oke, Bapak, kita tadi membicarakan tentang bagaimana perjalanan Anda terjun dari dunia politik. Nah, sekarang saya ingin bertanya tentang pembagian tugas. Bagaimana sih pembagian tugas Wakil Bupati dengan Bapak Bupati sendiri? Ya. Pembagian tugas artinya sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada itu jelas antara bupati dan wakil bupati. Bupati adalah penentu kebijakan di dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dalam satu periode. Tugasnya wakil di mana? Nah, wakil juga membantu beberapa hal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab bupati. Satu diantaranya yang menjadi tugas wakil bupati adalah secara khusus adalah melakukan pengawasan
pada aparat sipil negara di bidang pemerintahan, di ASN-nya. Itu menjadi tugas utama dari wakil bupati yang melekat. Nah, hal-hal lainnya adalah tugas-tugas perbantuan yang diberikan oleh bupati di saat Pak Bupati berhalangan di dalam rangka menjalankan tugasnya. Ya, jadi itu tadi pembagian tugas dari wakil bupati, yaitu yang pertama tadi pengawasan ASN seperti itu ya Pak ya. Lalu untuk pengawasan ASN sendiri yang menjadi ketegasan Bapak di sini apabila ada ASN yang istilahnya melanggar itu seperti apa Pak? Oh ya, satu di antaranya pengawasan itu kan keseluruhan. Artinya ASN itu kan kita punya banyak SKPD. Nah, tugas utamanya di mana? Ya bagaimana mengatur kedisiplinan, kinerjanya, garis koordinasinya. Nah, inilah yang menjadi tugas dan kewenangan wakil bupati di dalam rangka memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan yang secara keseluruhan itu menjadi tanggung jawab Bapak Bupati. Maka di dalam hal ini ya tentunya wakil bupati itu tidak boleh melampaui batas kewenangan bupati. Namanya saja wakil. Nah, maka kita menjadi pembantu tugas-tugas beliau di saat beliau berhalangan, itu satu di antaranya. Yang kedua, tugas utama tadi melakukan pengawasan, melakukan membantu jalur koordinasi, kemudian bagaimana membantu pengelolaan tata pemerintahan, sehingga pada saat bupati membuat dan memutuskan kebijakan-kebijakan dalam posisi yang sudah ready. Nah, ini yang menjadi tugas wakil bupati. Ada kesulitan nggak Pak dalam pengawasan ASN? Alhamdulillah sejauh 4 bulan kami menjalankan tugas sebagai wakil bupati, kami lakukan dengan enjoy saja. Ya walhasil semuanya berjalan dengan lancar. Ya secara keseluruhannya ya mungkin dikarenakan saya memang berangkat satu di antaranya menjadi kepala desa 17 tahun, kemudian aktif ya di DPRD kemarin hampir 5 tahun, kemudian menjadi ketua DPRD setahun, sehingga hubungan komunikasi lintas satuan kerja, OPD, kemudian kepada kemusbidaan itu sudah kami lakukan, sehingga hari ini kami lakukan dengan enjoy dan alhamdulillah antara Pak Bupati, saya sebagai wakil bupati, termasuk Forkopimda secara keseluruhan 4 bulan pertama ini menurut saya dan evaluasi yang saya tangkap dari warga masyarakat secara keseluruhannya, insya Allah Kabupaten Malang berjalan dengan baik dan lancar. Baik, kita ke program Pak. Program apa sih yang dijanjikan Sanusi dan Didik dalam dalam pemerintahan Kabupaten Malang? Ya. Ini masuk pada beberapa visi misi kami. Satu di antaranya sebenarnya kita membreakdown dari visi misi pemerintah pusat. Satu di antaranya adalah pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan pembangunan. Baik. Nah, pendidikan alhamdulillah hari ini pemerintah Kabupaten Malang sudah mempersiapkan. Artinya 20% anggaran kita secara khusus kita berikan untuk pendidikan. Untuk beli kuota, bukan? Karena kan sekarang kan masa pandemi kan kita lebih daring Pak. Satu di antaranya memang itu, tetapi 20% itu diperuntukannya ketentuan pemerintah pusat itu harus untuk pendidikan. Dengan harapan apa? Bagaimana pendidikan ini benar-benar gratis sampai masyarakat. Tidak ada lagi nanti ada pendidikan gratis untuk masyarakat sampai ke jenjang? Yang tentunya kan SD SMP menjadi kewenangan pemerintah daerah. Betul. Nah, SD SMP itu harus kita berikan dalam bentuk layanan gratis. Termasuk di dalamnya karena dalam posisi pandemi, nah maka nanti bagaimana kita memberikan dukungan terhadap penyediaan jaringan dengan harapan proses belajar mengajar yang ada di Kabupaten Malang dengan kondisi geografis kita yang demikian beragamnya. 33 kecamatan ada di pegunungan, kita punya laut, kita punya perkotaan. Yang paling besar ya Kabupaten Malang ya Pak ya. Ini problem utama adalah jaringan di wilayah-wilayah tertentu, maka inilah menjadi kewajiban pemerintah di dalam rangka menyediakan 20% tadi. Kemudian di bidang perekonomian apa? Nah, hari ini kita pengen mulai tahun 2022 kita pengen bagaimana UKM kita secara keseluruhan juga kita berdayakan. Karena penopang utama di dalam kondisi COVID ini sebenarnya UKM. Ini penopang perekonomian warga negara.
Nah, maka satu di antaranya program yang sedang kami persiapkan itu adalah bagaimana nanti Kabupaten Malang ada batik lokal yang memang dipersiapkan secara keseluruhan dalam 1 minggu sekali. Itu wajib dipergunakan seluruh ASN, karyawan-karyawan swasta di perusahaan, termasuk anak-anak sekolah SD, SMP, kemudian SMK, termasuk di dalamnya guru-gurunya wajib mempergunakan batik lokal Kabupaten Malang. Nah, ini yang kita persiapkan. Oke, dengan adanya wacana penggunaan batik ya Pak ya. Ya. Apakah sudah ada kampung batik seperti itu? Alhamdulillah, Kabupaten Malang hari ini cukup banyak, artinya dari 33 kecamatan kita sudah punya hampir 15 sentra batik yang hari ini terus kita tingkatkan profesionalisme pembatiknya. Tentunya kita akan menetapkan dengan klaster-klaster. Oh ada ya Pak ya? Ya, kita nanti kan klaster. Di wilayah mana aja itu Pak? Kampung batik Artinya di Malang? enggak, klaster batiknya maksudnya. Ada klaster batik cetak, atau press, dan klaster batik tulis. Kenapa harus demikian? Tidak mungkin dong nanti anak-anak SD, anak SMP, kemudian karyawan buruh pabrik itu harus pakai batik tulis. Bagaimana untuk menyederhanakan harganya dan pola pembuatannya? Betul. Nah, maka kita persiapkan dengan batik press atau batik cetak yang secara keseluruhan itu tidak boleh nanti melalui pabrikan. Hari ini melalui Dinas Koperasi dan Disperindak kita persiapkan nanti anggaran agar warga Disperindak mempersiapkan alat-alat cetaknya bersama-sama Dinas Koperasi mempersiapkan alat cetaknya yang nanti akan kita bagi ke semua pengrajin batik se-Kabupaten Malang. Oke. Nah, baru nanti kalau ini sudah kita siapin, tugasnya yang kedua ada pelatihan. Pelatihan. Dengan adanya pelatihan harapannya mesin yang kita siapin, alat yang kita siapin nanti kita bisa padukan. Yang berikutnya baru nanti kita dukung permodalannya. Nah, kenapa kok butuh permodalan? Ya tentunya untuk memproduksi kain yang sedemikian banyak, kita harus menghitung berapa jumlah siswa SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, bahkan nanti perangkat desanya, guru, dan seluruh ASN itu nanti terukur. Sehingga di dalam 1 tahun nanti akan ketemu berapa ribu meter batik yang akan kita produksi. Tentunya saya katakan tadi klaster, ada klaster bawah dan ada klaster atas. Tujuan kami di mana? Batik-batik tulis juga kita berikan ruang. Betul. Mulai pejabat tingkat desanya, Pak Kepala Desanya, Pak Camatnya, Pak Sekcamnya, Kepala Bagiannya, sampai Bupati, seluruh anggota DPR-nya wajib nanti membeli batik tulis. Dengan demikian, hasil IKM-UKM baik cetak maupun tulis secara keseluruhannya pasarnya. Berarti ini juga menjadi salah satu kebanggaan dari Kabupaten Malang. Iya, kebetulan Ya. ini Pak, kita dengan adanya sentra batik, apakah Bapak sendiri sudah memiliki batik dari sentra batik yang ada di Kabupaten Malang? Oh sudah. Tahan dulu Pak, jawabannya saat lagi, kita usai jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali tetap di Bincang Tokoh Antv. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Tokoh Antv. Nah, masih bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Didi, beliau adalah Wakil Bupati Kabupaten Malang. Kita tadi terakhir berbincang tentang apakah Bapak punya batik dari sentra batik yang ada di Kabupaten Malang. Nah, sekarang nih sudah ada yang mau dipamerkan nih sama Bapak Didi. Mau nggak Pak? Nah, di depan kita ini sudah ada batik. Nah ini Mbak, ini adalah hasil kreasi teman-teman pembatik yang insya Allah, nah ini sudah cukup bagus. Batik tulis ini ya Pak ya? Ini batik tulis, ini sudah bisa kita jual dengan harga 3 juta. Bapak jualan juga? Nah ini sudah Bapak jualan juga? Wah enggak lah, enggak, tapi Ya kan? kami ini beli, ya kami beli hasil produknya warga pakai saji, ini 3 juta. Ini 3 juta. Ada berapa lagi, meter itu Pak? ini 2 meter. 2 meter ya? 2 meter. Kemudian ini ada lagi batik. Nah, ini batik, ini juga sama. Ini hasilnya teman-teman dari Bantur. Nah, ini Bantur, ini tidak terlalu mahal. Karena model pewarnaannya. Berapa Pak ini? Kalau ini masih pada kisaran antara 500 sampai 750 ribu dengan 500 sampai 750 ya, ribu. sampai 2 meter ini untuk
satu pakaian. Nah, ini cara apa namanya beberapa hasil produksi yang hari ini sebenarnya mulai kita kembangkan. Nah, maka besar harapan kami nanti pada saat klaster ini terbentuk, ada klaster yang khusus untuk anak-anak sekolah, dan ini nanti yang bisa dipergunakan katakan kalangan menengah ke atas. Nah, dengan demikian menengah ke bawah seperti apa nasibnya, kita nanti batik cetak. Oh, batik cetak. Nah, besar harapan kami dengan batik cetak itu dengan mempergunakan bahan-bahan alami. Kita misalnya satu di antaranya nanti bisa daun bawang merah. Daun bawang merah. Daun bawang merah itu bisa menghasilkan warna yang cukup bagus. Kemudian daun jati juga itu bisa menghasilkan warna yang bagus. Maka ini yang akan kita ajarkan kepada teman-teman pembatik dengan besar harapan kami, mereka bisa menghasilkan nilai seni yang bagus, yang tinggi. Dengan demikian walaupun nanti batik cetak menghasilkan batik yang tidak kalah kualitasnya, ya mirip-mirip dengan batik tulis tentunya, karena batik cetak itu proses dan pembuatannya ini cepat. Nah, tinggal bagaimana pewarnaan dan bagaimana cara penjemurannya. Ini pembedanya di situ aja. Siap. Gitu. Apa ada wilayah tertentu nih yang nantinya akan difokuskan sebagai sentra batik? Justru kami berharap karena dengan 33 kecamatan, bagaimana pertumbuhan perekonomian Kabupaten Malang itu merata. Nah, kami berharap melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan, 33 kecamatan ini kita ajarkan batik semuanya. Karena jumlah penduduk kami itu tidak kurang. Sosialisasinya seperti apa nanti? Ya tentunya mulai hari ini. Mulai hari ini seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Dari yang paling bawah kalangannya akan disosialisasikan oleh lurah, seperti itu? Iya, melalui kecamatan, pengrajin-pengrajin hari ini kan sudah kita mulai. Pengrajin-pengrajinnya hari ini sudah kita mulai, kita latih dengan secara berkelompok. Kemudian mereka sudah di tingkat kabupaten, kita sudah memiliki trainer yang mereka ditugaskan turun ke kecamatan-kecamatan. Nah, besar harapannya nanti setelah masing-masing kecamatan ini pembatik-pembatik tingkat lokal di kecamatan nanti terlatih, nah baru kita persiapkan yang saya sampaikan tadi lagi, batik cetaknya dan batik tulis dengan membawa mutu sendiri-sendiri, muatan lokalnya. Nah, itu yang kita persiapkan. Kalau ini semuanya berkembang, satu, perekonomian kita saya yakin jalan. Kemudian hasil produknya terukur dan tidak akan terbuang, karena dalam 1 tahun akan kelihatan berapa ribu meter yang akan. Apakah Bapak sudah melakukan analisa nih? Berapa persen warga yang tertarik untuk membatik atau mungkin terjun ke dunia bisnis batik seperti itu? Kan tidak semua warga mempunyai paradigma seperti itu. Sosialisasi, apalagi kan kita kan desa seperti itu ya Pak ya. Nah, itu kesulitannya menurut Bapak seperti apa? Ya, membatik itu kan memang ada perlakuan secara khusus. Artinya di sana ada seni. Kemudian bagaimana rata-rata pembatik itu sementara ini masih digemarin oleh warga yang setengah manula, usia 40 tahun ke atas. Nah, mereka membutuhkan sebuah ketelatenan. Tapi walhasil dan alhamdulillah, artinya puji syukur, Kabupaten Malang sekarang hampir setiap kecamatan itu pasti ada 1 atau 2 kelompok yang sudah mulai gemar untuk melakukan pelatihan membatik. Nah, ini satu di antaranya hasil-hasilnya. Maka ini yang mau kita kembangin. Bagaimana dengan anak-anak mudanya. Nah, anak-anak muda itu nanti kita perkenalkan dengan batik cetak. Maka bagaimana ekonomi kreatif. Nah, berarti Bapak harus keren nih dalam mensosialisasikan batik kepada kaum milenial. Karena kan berbeda tentunya kan cara berpikirnya. Ini yang harus selalu kita lakukan, karena batik ini adalah hasil karya budaya bangsa yang tetap harus kita pertahankan keberadaannya. Iya, baik. Bapak, kita tinggalkan cerita dari batik ya Pak ya. Kita masuk ke ada beberapa sejumlah daerah di Kabupaten Malang ini yang mengalami disharmonisasi. Nah, lalu peran dari Pemkab sendiri agar warga ini tetap bisa harmonis seperti apa? Ya, tentunya memimpin 33 kecamatan dengan 378 desa. 378 desa dan 12 kelurahan, 390 desa kelurahan ini tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan.
tentunya masing-masing daerah, masing-masing kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana dengan kondisi artinya membangun sebuah harmonisasi. Nah, inilah yang menjadi keunikan di dalam rangka memimpin. Memimpin itu kan perlu seni. Perlu seni, perlu model, perlu style juga, perlu style, perlu gaya, nah gitu ya. Apalagi orang Malang gitu ya, kan. Betul. Ada masyarakat pedesaan, ada masyarakat industri, betul. ada masyarakat sebagian saudara-saudara kita Madura yang berada di pesisir selatan. Maka memperlakukan gitu ya, harus berbeda dengan cara yang berbeda, begitu. Ya, baik, kita masuk ke masa pandemi. Ya. Peran Pemkab sendiri dalam agar masyarakatnya itu merasa terbantu di masa susah seperti ini seperti apa Pak yang dilakukan oleh Pemkab, Pak? Ya, satu di antara yang hari ini selalu dan terus-menerus dilakukan oleh pemerintah daerah, satu menganggarkan 8% dari APBD kita memang dikhususkan itu untuk penanggulangan COVID. Maka melalui Satgas COVID, ya, Satgas COVID itu yang kita berikan tugas di dalam rangka melakukan pengawalan terhadap perkembangan virus COVID yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Alhamdulillah, Kabupaten Malang menjadi satu di antara kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Timur, termasuk di Indonesia, yang termasuk berhasil di dalam rangka menekan perkembangan COVID-19. Nah, ada beberapa metode dan cara yang kita lakukan. Satu, harmonisasi di Forkopimda. Bupati, wakil bupati, Dandim, Kapolres, Kejaksaan, Pengadilan, semuanya ikut serta bersinergi, ikut serta di dalam rangka melakukan penanggulangan sosialisasi terhadap virus COVID dan perkembangan yang ada. Di saat ada klaster-klaster baru, maka langkah-langkah utama yang memang harus disajikan itu sudah kita susun melalui Satgas yang ada. Nah, mulai dari tingkat RT, tingkat desa, tingkat kecamatan, bahkan sampai di tingkat kabupaten. Ini sudah kita bangun, kemudian sudah kita lakukan, bahkan kalau di Kabupaten Malang secara kekhususan dan hari ini diikutin oleh kabupaten-kabupaten dan provinsi lain. Nah, ini ada kampung tangguh. Kampung tangguh. Ada kampung tangguh kita punya, iya. Apa kampung tangguh? Masyarakat diajak berpartisipasi, satu di dalam konteks penanggulangan COVID, yang kedua kita juga memberikan partisipasi bersama di dalam rangka penanggulangan ekonominya. Nah, masuk ke ekonomi, berapa anggaran yang disiapkan oleh Pemkab untuk masyarakat yang terdampak, Pak? Khusus untuk COVID, ini kita ada 8% dari APBD kita. APBD kita tidak kurang dari 4,2 triliun. Siap. Berarti 8% dari antara itu yang memang dipergunakan secara khusus. Gitu ya, untuk penanggulangan COVID yang tentunya belum yang lain-lain, ada ditambah lagi 25%, 23-25% yang menjadi ketentuan Kementerian Keuangan. Ini memang harus refocusing di dalam rangka program penanggulangan ekonomi nasional karena dampak COVID. Ini juga sudah kita siapin semuanya. Oke, baik Bapak, kita akan break sebentar, nanti kita akan ngobrol lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Tokoh Antv. Anda masih bersama kami di Bincang Tokoh Antv. Nah, Bapak Didi, ini kan kita beralih ya dari topik yang tadi ke topik yang berbeda ini Pak, mengenai sampah. Sampah ini kan menjadi persoalan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, kalau untuk problem sampah sendiri di Kabupaten Malang seperti apa sih Pak? Ya, sampah memang itu menjadi bagian problem hampir semua daerah, tidak terkecuali dengan Kabupaten Malang. Kabupaten Malang menjadi kabupaten yang berkembang dengan kabupaten berkembang, kemudian di mana jumlah penduduknya ini nomor 2 di Jawa Timur. Kita punya kurang lebih 3 juta lebih penduduk Kabupaten Malang yang tersebar di 33 kecamatan. Tentunya dengan 33 kecamatan, sampah menjadi problem yang menurut kami ini
harus mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus itu kira-kira. Ya, lalu manajerial pengelolaan sampah sendiri di Kabupaten Malang seperti apa? Ya, tentunya kita membagi, ada proses penanganan yang ditangani langsung oleh pemerintah Kabupaten Malang, kemudian ada yang diserahkan pada pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Tentunya sinergisitas mulai desa, kecamatan, dan Kabupaten Malang ini adalah menjadi pola yang hari ini kita terapin. Satu diantaranya ada yang namanya TPST, tempat pembuangan sampah terpadu. Nah, tempat pembuangan sampah terpadu ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang dan kita menjadi pilot project bagi TPST se-Indonesia. Walhasil itu bisa menghasilkan beberapa hal. Satu diantaranya menjadi tenaga listrik yang alhamdulillah hari ini dari sampah-sampah yang sedang dikumpul itu tidak kurang dari 300 sampai 350 warga itu bisa memanfaatkan biogasnya. Akhirnya betul. Mereka dipergunakan untuk kepentingan rumah tangga gratis secara keseluruhannya. Kita tempatkan di Kecamatan Kepanjen, tepatnya di untuk di Kecamatan Karangploso sendiri juga sudah ada itu ya Pak ya? TPST masih belum, TPST kita sementara masih ada 2 yang kita kelola secara maksimal, yaitu Randu Agung dan Talang Agung. Sementara TPST yang lainnya ada di Poncokusumo dan di Dampit. Namun hari ini kita sedang memulai dengan 2 TPST ini kita kelola secara terpadu. Nah, seperti itu. Kemudian di sana ada pemilahan juga, pemilahan sampah basah dan sampah kering. Sampah basah satu diantaranya kita dipergunakan untuk humus. Kemudian hari ini juga kita sedang membudidayakan bagaimana sampah basah ini bisa menghasilkan sesuatu, artinya produksi baru dalam bentuk maggot. Maggot yang nanti kita kolaborasikan dengan peternakan lele. Nah, kenapa harus demikian? Ya kita kembali lagi, dalam situasi pandemi COVID ini kita ingin memanfaatkan resources yang ada ini semaksimal mungkin sehingga sampah basah ini bisa terurai. Yang terurai akhirnya kita coba polarisasi, residunya kita pergunakan sebagai pupuk organik. Kemudian prosesnya nanti bisa menghasilkan maggot, lah maggot ini bisa dijual. Nah, sehingga warga masyarakat secara keseluruhan mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai tingkat kabupaten dengan pola yang terpadu ini harapannya bagaimana Kabupaten Malang sedini mungkin bisa mengurangi problematika sampah dengan memberikan model-model edukasi bagaimana penanganan sampah yang terbaik dari di tingkat rumah tangga, kemudian TPST sampai di TPA. Nah, secara keseluruhan ini dilakukan secara bersinergi. Betul, berarti itu artinya hikmah di balik pandemi ya. Akhirnya bisa menjadi lebih kreatif ya. Nah, itu kira-kira. Bisa akhirnya dari sampah bisa menghasilkan maggot tadi, lalu juga biogas. Nah, berarti tidak perlu pandemi ini membuat susah seperti itu ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Ada hikmahnya. Betul, lalu kalau untuk inovasi dalam penanggulangan sampah sendiri seperti apa yang diciptakan? Ya banyak hal sebenarnya. Satu diantaranya bagaimana sampah-sampah kering utamanya. Nah ini kami bekerja sama dengan Trasero. Kebetulan saya menjadi satu di antara ya ditokohkan lah kira-kira begitu oleh teman-teman. Trasero itu apa Pak? Ya sebenarnya peduli sampah. Organisasi kah atau komunitas? Ya organisasi komunitas. Komunitas yang memang peduli sampah, peduli lingkungan, bagaimana kita kepingin memperlakukan sampah itu sebagai sumber rezeki dan memberikan hikmah, kan begitu. Nah, sampah-sampah plastik yang ada itu bagaimana bisa kita kelola? Bisa kita kelola menjadi hiasan-hiasan, dan bisa kerajinan tangan seperti itu ya? Iya, kerajinan tangan. Kemudian ada juga bisa menghasilkan minyak. Nah, minyak gas. Oh, untuk plastik, bahan bakar? Iya, itu bisa. Itu sudah dilakukan juga oleh teman-teman Trasero, walaupun sebenarnya itu belum dilakukan secara belum dilakukan secara maksimal. Namun demikian, ini sebagai produk yang sudah dihasilkan oleh teman-teman organisasi kami di dalam rangka bagaimana memberdayakan sampah itu secara baik dan benar. Sudah berapa lama itu?
Trust Hero ya sudah Kabupaten Malang kita sudah berkisar pada sekitar hampir 3 sampai 5 tahun. Nah, 3 sampai 5 tahun, tetapi 3 sampai 5 tahun terakhir ini yang Trust Hero terus bergelut ke masyarakat, bersosialisasi masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Malang, bahkan pada teman-teman aliansi lingkungan yang lainnya. Nah, berkomunikasi bersama-sama membuat sebuah jejaring, bahkan tidak hanya di tingkat wilayah perkotaan, tetapi pada wilayah-wilayah pedesaan. Satu diantaranya adalah di taman-taman rekreasi yang ada di wilayah perhutani, di wilayah wilayah pantai. Nah, secara keseluruhan teman-teman Trust Hero melakukan kegiatan di dalam rangka bagaimana membersihkan sampah-sampah plastik yang tentunya besar harapannya bisa dimanfaatkan. Penanganan sampah yang baik itu sebetulnya seperti apa sih Pak? Apakah dengan membakar sampah atau membakar tumpukan sampah itu adalah suatu jalan keluar yang baik untuk mengurangi volume sampah? Oh tidak, memilahkan dari sampah basah dan sampah kering. Proses pemilahan inilah penting dilakukan dan diberikan edukasi kepada warga masyarakat. Yang tentunya dengan sampah basah dan sampah kering, sebenarnya sampah kering satu diantaranya yang terkategorikan dalam sampah plastik, ini kan kalau sebenarnya di-manage dengan bagus, sampah plastik ini kan bisa daur ulang. Dengan proses daur ulang inilah yang sebenarnya bisa menghasilkan sebuah memiliki nilai ekonomi. Kalau itu bisa kita lakukan dengan baik dan benar. Nah, sejauh ini karena perilaku yang belum menjadi sebuah kebiasaan. Nah, inilah menjadi kewajiban kita bersama sebagai masyarakat. Tentunya hari ini saya yang diberikan kepercayaan sebagai Wakil Bupati Malang di dalam rangka melaksanakan tugas membantu Bapak Bupati Malang. Nah, program khususnya bagaimana permasalahan sampah ini bisa terselesaikan. Satu di antaranya tugas Wakil Bupati membantu kebijakan Pak Bupati melakukan sosialisasi, sosialisasi kepada warga masyarakat, dan yang paling utama mengajak kepada diri sendiri untuk memulai berperilaku dan membiasakan bagaimana berperilaku membiasakan dengan melakukan pola-pola memisahkan sampah basah dan sampah kering di dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Kita kembali ke Trust Hero. Apa sih program yang Bapak rencanakan bersama Trust Hero ini untuk penanggulangan sampah di Kabupaten Malang? Bapak ditahan dulu. Jawabannya kita kembali saat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Tokoh ATV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Tokoh ANTV. Kami bersama dengan narasumber Wakil Bupati Kabupaten Malang, Dr. Andes Didi Gatot Subroto. Ya Pak Didi, terakhir kita tadi pertanyaannya yaitu apa sih program Bapak dengan Trust Hero? Ya, Trust Hero itu kan sebenarnya sebuah organisasi yang memang memiliki kepedulian terhadap pembebasan dari sampah. Maka ada beberapa hal. Satu, wujudnya adalah edukasi pada masyarakat, edukasi pada kampus, edukasi pada sekolah. Bagaimana secara keseluruhannya, baik masyarakat, kemudian adik-adik pada sivitas akademika, termasuk anak-anak yang hari ini sedang berpendidikan di TK, SD, SMP, sampai SMA, mereka untuk dibiasakan berperilaku hidup bersih, mampu memilahkan sampah basah dan sampah kering. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah. Karena apa? Membakar sampah menjadi sesuatu yang tidak bagus karena akan polusi. Pada saat polusi, ozon kita hari ini sudah tidak terlalu bagus. Maka inilah yang menjadi catatan dan tugas kami di dalam rangka terus menggelorakan bagaimana Trust Hero bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh organisasi pecinta lingkungan dan masyarakat di Kabupaten Malang, bahkan Malang Raya yang hari ini sedang terus kami lakukan. Rencana dengan Trust Hero sendiri untuk sosialisasi ke masyarakat umum seperti apa Pak? Kalau tadi kan ke sekolah ya. Untuk ke masyarakat umum. Kalau masyarakat umum yang jelas, kami ini sosialisasinya tidak
pada saatnya kita mesti ajak berbicara. Berbicara juga begitu, tidak formal. Kita jagong maton, musyawarah, duduk-duduk. Bahkan yang paling sering kita langsung berperilaku, berkegiatan, langsung kita mengajak, gitu beraksi, ya, Pak, ya? mengadakan aksi. Mengadakan aksi secara bersama-sama dengan warga masyarakat, kemudian kita bersurat. Nah, dari sana kita memilahkan ini sampah basah, ini sampah kering. Nah, kemudian bagaimana sampah basah itu, sampah basah ditempatkan pada tempatnya, nah sampah kering juga kita perlakukan pada tempatnya. Dan tentunya nanti setelah dari sana, baru seperti yang saya sampaikan di depan, ada seperti botol-botol aqua, itu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hasil produk-produk daur ulang sampah. Nah, ini hanya sayangnya kemarin kami punya 3-4 produk, itu sudah kami kirim. Ini kita punya contoh-contoh yang cukup bagus, bahkan kemarin Ibu kita berikan hadiah kepada Bu Menteri Perlindungan Anak dan Perempuan, kita berikan hadiah kepada beliaunya. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Baik. Lalu dari Bapak sendiri nih, apa yang Bapak berikan atau Bapak siapkan untuk kelancaran Trust Hero sendiri? Tentunya dengan kesempatan dan jabatan yang diberikan kepada saya bersama Bapak Bupati, saya memberikan ruang terbuka kepada Trust Hero untuk berkarya, berbuat, dan mengedukasi masyarakat seluas-luasnya. Dari kalangan sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, maupun SMK, termasuk pada masyarakat secara keseluruhannya, bahkan pada sivitas perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Malang. Kita berikan ruang untuk bekerja sama dan terus menggelorakan bahwa Trust Hero punya visi misi yang bagus, bagaimana masyarakat bisa memulai dengan berperilaku di bidang persampahan, khususnya membedakan dan menempatkan sampah basah dan sampah kering dengan baik dan benar. Ya, untuk armada juga sudah Bapak support seperti itu? Oh itu? iya, kalau armada yang jelas, satu diantaranya pemerintah daerah sudah mempersiapkan untuk bagaimana proses pengangkutannya. Bahkan hari ini melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah membantu sepeda roda 3 ke hampir semua desa. Hampir semua desa secara khusus diperuntukkan untuk pengangkutan sampah. Bahkan sekarang tingkat desa pun hari ini sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara mandiri, bagaimana mereka kita ajarkan, kita edukasi melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di tingkat desa. Ya, baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Mungkin ini kita tinggalkan dulu masalah sampah, ini pertanyaan terakhir. Di beberapa daerah itu kan ada kepala daerah dan wakilnya, ini pecah kongsi seperti itu. Bahkan saya sendiri juga tahu ada di Jawa Timur juga ada seperti itu ya. Lalu bagaimana sih cara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang agar bisa terus harmonis sampai akhir jabatan, Pak? Ya, ini sesuatu yang menurut saya menarik, pertanyaan yang menarik, menggelitik. Bagi saya, kami itu satu rumah, diberangkatkan oleh PDI Perjuangan, didukung hampir semua partai yang ada di Kabupaten Malang, dari fraksi-fraksi yang ada, maka kewajiban kami harus menjaga harmonisasi itu. Bupati dan wakil bupati, maka tentunya wakil bupati harus tahu diri dong. Dengan kedudukannya, yang namanya wakil bupati, membantu tugas-tugas bupati. Tidak boleh dong saya melampaui batas kewenangan. Maka di saat ada hal-hal yang ada suara-suara suambang yang di luar yang akhirnya membuat bagaimana emosi saya secara personal itu terprovokasi. Nah, ini yang harus saya bisa mampu tahan. Saya bisa mampu tahan, maka sebagai kewajiban kami itu diberangkatkan satu rumah. Sama-sama dari PDIP ya Pak? Dari PDI Perjuangan. Maka pada saat ada api, maka saya jadi airnya. Di saat di sana jadi air, saya jadi apinya. Kalau itu bisa kita lakukan, nah maka insya Allah kami bersepakat berdua, kami dengan Pak Bupati itu sudah saya anggap orang tua saya, Pak Bupati menganggap saya juga bagian adik dan anaknya, maka kewajiban saya mengemban tugas dari partai sebagai petugas partai dari awal sampai akhir harus terselesaikan dengan baik karena ini membawa marwah Partai PDI Perjuangan dan ini menjadi kewajiban kami. Saya berkeyakinan
Gitu. Dan ini harus saya yakinkan pada diri saya sendiri, utamanya pada saat saya bisa menempatkan diri sebagai wakil bupati, maka saya akan memberikan teladan kepada warga masyarakat Kabupaten Malang untuk menuju tujuan kita, mencapai tujuan akhir kita, yaitu visi misi kita mencapai Malang makmur yang berkeadilan. Baik, mantap. Baik, semoga Kabupaten Malang ini bisa menjaga keharmonisan dari seluruh warga ya Pak ya, masyarakat di Kabupaten Malang, dan juga tentunya dari Pemkab sendiri bisa mengayomi masyarakat kabupaten. Betul. Baik, terima kasih Pak Didi atas waktunya. Terima kasih, selamat malam. Ya, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini, akhirnya saya Indah Andara mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.